Hai, ketemu lagi. Hari ini aku akan ajakin kalian mengunjungi salah satu gedung tertua yang ada di Jakarta dengan bangunan yang estetik. Hai, aku udah nyampe di halte Mangga Besar dan itu udah deket banget tempatnya. Mari kita langsung ke museum. Dari halte Mangga Besar itu kita cuman butuh keluar aja dan ikutin jalannya. Ini aku udah keluar, tinggal lurus aja. Gedungnya tuh ada di sebelah kanan jalan dari tempat aku keluar dari halte Mangga Besar. Dan ini tuh aku mau cari tempat penyeberangan. Nah, ini gedungnya udah kelihatan estetik banget kan. Jadi tuh museumnya tinggal nyebrang aja. Jadi aku lagi nungguin waktu nyebrang. Mari kita nyebrang. Harus cepat-cepat karena waktunya tuh sangat singkat dan harus hati-hati juga ya. Ini gedungnya, tinggal masuk aja. Dan aku baru tahu kalau tempat ini tuh adalah pusat studi arsip statis kepresidenan dan ini khusus untuk presiden kita yang pertama, Bapak Soekarno. Gedungnya tuh kelihatan estetik banget dan bagus banget. Tamannya tuh rapi banget, banyak bunga-bunga kayak gini. Bener-bener cantik banget. Rumputannya juga itu tuh bersih, rapi. Dan di sini tuh ada kolam gitu. Tadi tuh aku lihat dari jauh tuh ada ikannya. Coba kita lihat lagi ya. Tuh ada kan ikannya. Ikannya malu langsung ngumpet gitu. Bunganya cantik banget. Jadi aku udah nyampe di depan gedung Arsip Nasional. Jadi hari ini aku mau masuk ke Museum Gedung Arsip Nasional. Mari kita masuk. Permisi Pak. Permisi, yang mari saya Mau kunjungan ya? ya kunjungan. Boleh, silakan. Sebentar ya. Ini tuh gratis ya. Jadi kita hanya perlu registrasi aja, ngisi buku tamu kayak gitu. Dengan Mbak siapa sih? Lina. Mbak Lina. Lina. Mbak Lina dari Jakarta ya? Iya, iya. Oke, ya. Jadi di Gedung Arsip Nasional RI ini tuh ada guide-nya dan kita tuh dijelasin tentang sejarah gedungnya. Jadi sejarahnya itu Gedung Arsip Nasional di Jalan Gajah Mada ini tuh dulunya bernama Molenfleet West. Pada awalnya gedung ini tuh merupakan salah satu rumah tinggal yang didirikan oleh Reynold de Klerk pada tahun 1760. Saat itu Reynold de Klerk merupakan seorang pedagang besar yang bercita-cita membangun sebuah gedung abadi. Kemudian Reynold de Klerk menjadi seorang gubernur jenderal VOC pada tahun 1777 hingga 1780. Ketika menjabat sebagai gubernur jenderal VOC, Reynold de Klerk sebenarnya meski memiliki kediaman resmi di Istana Bogor, namun de Klerk lebih sering tinggal di rumahnya di Villa Molenfleet ini. Yang kalian lihat ini tuh historian cells dan jumlahnya tuh 660 keping. Ini tuh ubin bergambar cerita Injil berwarna ungu. Sedangkan yang ini tuh brankas dan peti besi. Oke, satu.
Satu lagi mana? Ada yang lagi nggak? Jadi di sini tuh aku lagi cari lubang kunci brangasnya dan itu tuh nggak kelihatan. Kayak nggak terlihat di menit sih. Nggak ada ya? Iya. Dan bapaknya dengan baik hati nunjukin cara mencari lubang kunci brankas ini. Dua. Oke. Kalau yang tiga ini karena masuk ke dalam sih jadi nggak bisa dibuka. Seperti itu. Ini aku lanjut lagi mengekspor gedung ini. Salah satu koleksi unik di gedung arsip ini yaitu meriam yang dikirimkan pada tahun 1811. Dan meriam ini tuh digunakan untuk sebuah pertempuran. Sepertinya di sini ada penunggunya. Nah, ini dia penunggunya. Sedang tidur. Balik lagi cerita tentang meriam. Dan meriam ini tuh digunakan dalam sebuah pertempuran antara pasukan Belanda Prancis melawan pasukan tentara Inggris di kawasan Meester Cornelis atau yang sekarang itu adalah Jatinegara. Aku mau ceritain lagi tentang sejarah gedung ini. Jadi setelah digunakan oleh Randall de Klerk, bangunan ini tuh sempat digunakan sebagai dinas pertambangan yang ditempati kurang lebih selama 25 tahun. Dan guna kepentingan pemeliharaan dan perawatan, pemugaran gedung telah beberapa kali dilaksanakan. Pemugaran besar pertama dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1925. Setahun setelah itu, gedung tersebut digunakan sebagai Landscharchief atau kantor arsip negara yang sebelumnya berada di Koningsplein Noord, yang sekarang dikenal dengan Jalan Medan Merdeka Utara. Gedung Arsip Nasional di Jalan Gajah Mada terbuka untuk masyarakat umum yang ingin berkunjung dan melihat-lihat. Itu biayanya gratis ya. Sekali lagi gratis. Ini tuh aku di lobi dan mau melihat-lihat tentang arsip Presiden Soekarno. Dan arsip Presiden Soekarno ini merupakan pameran tetap yang menampilkan perjalanan sosok sentral Presiden satu kita, yaitu Bapak Soekarno. Ini brosur yang tentang gedung depan, yang ini tentang pameran ini. Oh, pameran ini ya. Oke, kita jalan. Ya. Jadi aku tuh dikasih 2 brosur, yaitu brosur yang pertama itu tentang sejarah tentang gedung arsip ini, dan yang kedua adalah brosur tentang pameran tetap tentang arsip Presiden Soekarno. Jadi pameran ini tuh terdiri dari 4 lantai. Untuk pamerannya itu dibagi menjadi 4 babak atau hall, yaitu yang pertama tentang Aku Indonesia, yang kedua jalan politik, yang ketiga patron budaya serta kesejahteraan dan kerakyatan, dan diawali hall prolog. Dan saat ini aku ada di hall yang ke-1, yaitu Aku Indonesia. Hall ini tuh bercerita tentang kisah Soekarno dari beliau lahir hingga beliau berpulang. Beberapa subtema ditampilkan dalam hall Aku Indonesia, yaitu biografi, menempa diri, Soekarno tanpa peci, Soekarno dari masa ke masa, teks cinta dan apresiasi, memorabilia, keintiman keluarga, dan saat beliau berpulang.
Di hall ini terdapat sejumlah surat pribadi berupa kesan yang apresiatif menunjukkan sisi lain Soekarno kepada keindahan, kemajuan bangsa, dan semangat perjuangan. Aktivitas Bapak Soekarno meliputi berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi, dan sosial budaya. Agenda yang tertulis di dalamnya terkait dengan keberadaan arsip yang ditampilkan dalam pameran ini. Simpul yang paling penting dalam mencermati Soekarno adalah kisah hidupnya yang dinamis, dramatik, dan menginspirasi. Sejak Agustus 1965, sebenarnya kondisi kesehatan Presiden Soekarno sudah mulai menurun. Sabtu, 20 Juni 1970, pukul 20.30 malam, kesehatan Soekarno semakin memburuk. Kesadarannya pun berangsur menurun. 21 Juni 1970, pukul 3.50 pagi, Soekarno kehilangan kesadarannya. Dan tepat pukul 7 pagi, sang proklamator menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Jenazahnya kemudian disemayamkan di Wisma Yaso. Dan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 1970, diputuskan bahwa Soekarno akan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Ini aku udah ada di hall 2 dengan tema Jalan Politik. Hall ini terdapat di lantai 4 dan lantai 3 dan merupakan hall yang menggambarkan Soekarno sebagai seorang raksasa politik. Soekarno juga sebagai seorang harmonisasi pemikiran nasionalisme, agama, dan Marxisme. Pemikiran tentang Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menjaga semangat kebinekaan, anti-imperialisme, neokolonialisme, dan kapitalisme. Jalan politiknya tidak selamanya mulus.
Salah satu resiko politiknya adalah menjadi interniran. Pemikiran Soekarno garis besarnya adalah nasionalis. Nasionalisme yang bercorak ke-Indonesiaan, yaitu Marhainisme. Yang kalian lihat ini adalah replika penjara di Sukamiskin. Jujur banget di sini aku agak ngerasa merinding dan pilu ya. Ruangan ini tuh sangat sempit dan kayaknya pengap banget. Karya bukan? Iya, yang bagian atas. Oh, yang atas. Iya. Kalau ini di recreate sama siapa, Pak? Yang mana? Yang di bawahnya. Yang di bawah di repro sama Basuki Abdullah. Oh, Basuki. Basuki Abdullah. Beberapa subtema yang ditampilkan pada hall ini yaitu pembentukan pemikiran, pidato sang orator, pemikiran politik, Indonesia menggugat, resiko politik, masa pendudukan Jepang dan persiapan kemerdekaan, Indonesia merdeka, pindah ke Yogyakarta, kembali ke Jakarta, lambang Garuda Pancasila, dekrit presiden, pemilu 1955, dan agenda multinasional. Sejak proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, Indonesia terus melakukan langkah-langkah strategis. Walaupun masih dalam tekanan Jepang, pada tanggal 19 September 1945, Indonesia berhasil membuktikan kemerdekaannya dengan terselenggaranya rapat raksasa di lapangan Ikatan Atletik Jakarta atau lebih terkenal dengan nama IKADA. Di lapangan yang kini lebih dikenal dengan lapangan Monas bagian selatan inilah diperkirakan berkumpul 200 hingga 300 ribu rakyat Indonesia. Ini adalah kali pertama rakyat Indonesia secara masif bertemu langsung dengan pemimpinnya. Rapat raksasa IKADA ini dipelopori oleh Komite Fun Acting, yakni organisasi para pemuda dan mahasiswa. Merekalah yang merencanakan rapat raksasa dan memobilisasi rakyat serta mendesak pemerintah untuk hadir dalam rapat di lapangan IKADA. Diketuai oleh Soekarmi, Hairul Saleh sebagai wakil ketua, A.M. Hanafi sebagai sekretaris umum, dan dengan para anggota di antaranya Adam Malik, Wigana, Pandu Kartawifuna, Manuto Niti Miharjo, Kusnaini, Darwis, Johannor, dan Armunanto. Para pemuda ini sejak mula bertekad memanfaatkan momentum untuk membangun ikatan emosional rakyat yang telah merdeka dengan pemerintahannya. Rapat ini juga untuk menunjukkan kepada tentara sekutu bahwa rakyat Indonesia siap menghadapi apapun yang hendak mengganggu kemerdekaan Indonesia. Walaupun tentara Jepang berusaha menggagalkan, namun akhirnya
Presiden Soekarno berhasil berpidato selama 5 menit dan menyampaikan secara langsung permohonan agar mendapatkan kepercayaan penuh dari rakyat terhadap pemerintahan Republik Indonesia yang baru saja lahir. Sejarah mencatat, Republik Indonesia pertama kali menyelenggarakan pemilu pada tahun 1955 sebagai upaya membangun demokrasi. Dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, Pemilu 1955 dilakukan untuk memilih anggota DPR dan anggota konstituante. Sejak Mei hingga November 1954, pendaftaran pemilih dilakukan dan pemerintah berhasil mencatat 43.104.464 warga yang memenuhi syarat memasuki bilik suara. Pemilu 1955 dilaksanakan dengan sistem perwakilan proporsional dan terbagi menjadi 16 daerah pemilihan. Pemilihan dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama pada 29 September untuk memilih anggota DPR sebanyak 260 kursi dan tahap kedua pada 15 Desember untuk memilih anggota konstituante sebanyak 520 kursi. Walaupun dalam segala keterbatasan dan kondisi keamanan yang belum stabil akibat adanya beberapa pemberontakan, pemilu perdana ini berhasil mengumpulkan sebanyak 87,65% atau 37.875.299 suara rakyat. Pemikiran Soekarno garis besarnya adalah nasionalis. Nasionalisme yang bercorak keindonesiaan atau marhainisme. Soekarno sejak muda aktif berorganisasi, bergabung dengan organisasi Trikoro Darmo, Al-Jiminis Study Club, mendirikan Partai Nasionalisme Indonesia dan bergabung dengan Partindo. Sejumlah pemikirannya terekam sampai saat ini dalam sejumlah pidatonya yang berkumpul dalam buku di bawah bendera revolusi.
Dan ini aku berada di hall 3, yaitu dengan tema patron budaya. Selain politikus ulung, Soekarno juga menyukai keindahan. Jiwa estetik inilah yang memberi jalan harmonisasi dalam membangun bangsa. Kreativitas menjadi jantungnya. Sektor budaya menjadi tulang punggung untuk menciptakan citra negara besar di mata dunia. Jiwa seni Soekarno mengalir deras dalam darahnya. Saat aktivitas politiknya dikekang dengan dipenjara dan diasingkan Belanda, jiwa seni Soekarno tak pernah sirna. Seperti saat diasingkan ke MD Flores, ia bahkan menyelesaikan 12 naskah drama. Di berbagai kegiatan kepresidenan, ia selalu menyelipkan kesenian warisan budaya Nusantara, tarian, hingga lagu-lagu daerah merupakan acara wajib istana. Setiap tamu negara yang datang, pasti ia perkenalkan dengan kesenian dan kebudayaan Indonesia. Soekarno selalu ingin menunjukkan kepada dunia bahwa negeri ini telah memiliki kebudayaan yang tinggi sejak berabad lalu, jauh sebelum kedatangan Portugis dan Belanda. Lukisan memiliki tempat tersendiri bagi Soekarno. Para pelukis istana bahkan menjadi yang paling dekat dengan presiden, terutama dalam menemaninya di waktu senggang. Tercatat hingga 3.000 lukisan dan ratusan patung yang disimpan di beberapa istana presiden, sebagian besar adalah koleksi Soekarno, baik karya anak negeri maupun yang didapatnya saat kunjungan kenegaraan ke negara saham. Soekarno sangat mengagumi keindahan alam, lukisan, bahkan wanita. Itu adalah anugerah Tuhan yang sangat istimewa. Oh, ini aja. Patron budaya, kepemudaan, olahraga, seni pertunjukan kuliner, istana-istana presiden dan arsitektur tata kota. Seni rupa, literasi, busana, pendidikan, dan keagamaan menjadi perhatiannya secara simultan. Soekarno membawa semangat nation and character building dalam bidang pendidikan. Secara formal, Soekarno menunjuk Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan pertama dan mengeluarkan instruksi umum untuk menghilangkan sistem pendidikan kolonial serta mengutamakan patriotisme. Sekarang aku berada di hall keempat dengan tema kesejahteraan dan kerakyatan. Bagi Soekarno, dekat dengan rakyat adalah segala-galanya. Rakyat ibarat mata air kehidupan. Salah satu kepemimpinan Soekarno adalah mensejahterakan rakyat, di antaranya dilakukan dengan nasionalisasi aset bangsa
kesejahteraan rakyat ditopang dengan konsep ekonomi terpimpin yang melahirkan slogan berdikari demokrasi dan nasionalisme sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Ditempa kerasnya kehidupan zaman kolonial hingga menjadi sang proklamator, Soekarno lahir dari rakyat biasa menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Perjuangannya tak pernah pudar, semangatnya terus berkobar mewakili jutaan rakyat Indonesia. Dan satu yang tak pernah berubah, Soekarno selalu ingin dekat dengan rakyatnya. Tak sekali dua kali, ia menanggalkan baju kebesarannya tanpa pengawalan untuk mendengarkan celotehan rakyatnya. Berada di tengah-tengah rakyatnya, Soekarno seperti mendapatkan stimulan untuk terus berjuang untuk menjadikan rakyat Indonesia sejahtera dan setara dengan rakyat dari bangsa-bangsa lain di dunia. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Putra Sang Fajar sadar betul bahwa semua yang ia perjuangkan adalah dari dan untuk rakyat Indonesia. Gimana tadi, seru banget kan? Jadi kalian kapan datang ke sini, ke gedung arsip statis kepresidenan. Jadi di sini tuh aku merasa disambut, guide-nya ramah banget. Setiap aku tanya selalu dijawab dengan baik dan ramah. Dan juga penjelasannya dari bapaknya itu benar-benar jelas dan menambah wawasan bagi aku. Gedung Arsip Nasional di Jalan Gajah Mada ini tuh memiliki luas total lahan sebesar 9.340 meter persegi dan luas bangunan kurang lebih 801 meter persegi. Seiring perkembangan waktu karena keterbatasan ruang dan demi penyelamatan arsip yang lebih ideal, di tahun 1976 Arsip Nasional Republik Indonesia resmi berkantor di Jalan Ampera Raya Nomor 7, Jakarta Selatan. Terima kasih udah nonton video aku. Ditunggu video selanjutnya. Bye.